Gue seneng sama negara-negara Eropa Utara, Nordik gitu. Gue seneng sama budayanya, gue seneng sama cara mereka hidup. Gue seneng sama segala hal tentang Nordik. Gue mainin game-game. Alasannya kenapa dari sekian banyak kota? Karena sebenarnya ada banyak teman gue di sana. Joyce. Nah, Terus kedua sejarahnya. Gue seneng baca sejarah-sejarah Perang Dunia Kedua. Iya. Zaman-zaman Hitler tuh gue senang untuk baca-bacanya. Terus ngelihat langsung gedung-gedungnya, Iya. ngelihat langsung tembok Berlin, terus langsung kayak ngebayangin anjir dulu nih pemisah nih antara barat bikin Jerman ribut Barat ya. Jerman Timur. Iya. Nyampe sana, ternyata ini gue baru tahu nih, ternyata orang Thailand tuh senang banget kalau ngelihat orang luar, orang yang bahasanya bukan bahasa mereka. Gue nggak tahu di Bangkok seperti apa, tapi di Hat Yai saat itu kayak gitu. Jadi dia kayak welcome, where you from? Oh, I'm from Indonesia. Oh, Indonesia, I love that place, I love Bali, gitu-gitu, kayak gitu. Walaupun gue nggak tahu itu hospitality atau emang orangnya kayak gitu aja. Selamat sore. Selamat sore, Di Geza. Borneo. Geza Albana, Borneo Fernando. Ferrando. Borneo itu yang gue tahu itu Kalimantan. Betul, gue lahir di Kalimantan. Oh gitu. Gue lahir di Kalimantan, tapi lahir doang. Numpang lahir aja. Numpang lahir, terus bokap nyokap gue pindah-pindah, traveling kemana-mana, Iya. sampai akhirnya mentok di Jakarta, akhirnya gue besar di Jakarta. Oh, itulah asal muasal nama Betul, Borneo. betul sekali. Oke. Nah, kali ini teman-teman Turin.id special edition. Siapa gue bangsa? Ngobrol sama Bang Borneo. Gue kenal sama Bang Borneo itu dari kontennya Mas Panji. Mas Panji. Yang mana? Awal 0044 lah pasti kan. 0044. Tuh nyebutnya Penikmat, betul. bor. Gue kira bor itu kan kalau di Jakarta kan Bro kan. Iya betul. Bor lama-lama oh namanya benar-benar Borneo. Ya udah suka cari lah, wah ada nih Borneo. Suka ketemu lah di Comika. Betul. Di markas Comika ketemu Iya. Borneo. Wah ini dia ketemu juga aslinya. So asik kan aslinya? So asik aslinya. Aslinya so asik. Habis itu ngeliat lah tuh di story-nya, wah jalan-jalan terus nih. Waduh. Wah, asik banget jalan-jalan. Gue ngikutin banget tuh tentang Borneo ini, kemana aja pergi ke traveling ke luar negerinya. Habis itu baru lah gue lihat. Nah, mari kita masuk ke sini nih, Borneo Fernando. Jangan lupa guys di follow Borneo Fernando. Nah itu. Nah di sini tulisannya Tell Stories in the Several Form, Portfolio Project by Borneo. Ini apa nih, Mas? Ini portofolio foto aja. Gue punya Portofolio. bisnis fotografi Iya. dan videografi. Itu gue kumpulin semua portofolio ke dalam satu akun, lalu akunnya gue kembangin sebagai creator gitu. Jadi kayak selain portofolio, gimana nih caranya biar orang lihat porto gue lebih banyak? Ya gue ngonten gitu. Jadi dari orang-orang yang lihat gue di konten-konten gue akan ngeliat ke porto gue, dan harapannya sih bisa jadi calon klien saya. Iya, mantap. Ayo, hire saya jadi fotografermu. Jadi ini tempatnya Mas Borneo ini bikin karya berarti ya? Betul. Walaupun masih dikit lah. Masih dikit. Udah 6.000 lumayan ini, 24 pos. Nah di sini berarti kerjanya freelance muter-muter Per sekarang ya. Per sekarang gue motret, video, nulis, tapi nulis ini belum sekencang motret dan video. Itu aktivitasnya. Betul. Dan ini kita masuk ke highlightnya itu berbagai macam negara. Itu luar biasa. Aduh, baru dikit Pak, itu belum kayak Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Mau ada 8 ya? Denmark, Jerman,
Ini Swedia. Denmark lagi, Denmark tapi beda kota. Oh iya, Copenhagen, Singapura, ini Bangkok, Thailand ya. Singapura, Malaysia. Nah, ini Indonesia. Udah Bali. Bali gue masukin aja. Karena bagus. Tapi yang Bali gue agak ngikutin nih yang jalan naik motor. Ah, betul. Nah, gue ikut banget dah. Followers banget dah ini. Aduh. Motor. Apa gue fallback sekarang aja nih? Gue belum follow lu, Pak. Masa? Iya benar. Tuh kan benar. Wah, tidak lah, alah. Gue penikmat banget nih. Gue lihat kontennya jalan dan naik motor. Pengalaman luar biasa, gue belum pernah tuh jalan naik motor. Cobain sampai. Gue pernah tapi sampai ke Jawa Barat, Bandung. Majalengka. Oh, Majalengka, pulang kampung. Pulang kampung. Oh, lu orang Majalengka? Bukan istri. Oh, istri. Jadi lumayan jalan coba, lumayan juga pegel. Gimana ke Bali. Nah, ini dari sekian banyak motret, sekian banyak traveling ke luar negeri, mana yang mau diceritain pertama nih? Yang mau diceritain pertama, yang paling terbaru aja kali ya. Mana tuh? Denmark. Ngapain tuh ke Denmark? Sebenarnya gue pengen mengakuisisi negara itu jadi biar gue jadi rajanya. Boleh tuh, kita dukung ya. Kita pindah semua kan. Gue jalan-jalan pertama, karena kan itu pas banget trip itu terjadi setelah uniknya kayak gini. Hari keberangkatan gue adalah hari last day gue di Comika, tempat kantor gue sebelumnya. Iya. Yang mana dalam 2 minggu sebelum last day gue tuh gue udah ambil cuti untuk ngurus segala macam, ngurus visa ya segala macam. Dan pas banget visa keterima tuh adalah hari gue berangkat. Jadi gue berangkat itu gue masih deg-deg. Pagi gue mau berangkat tuh masih deg-degan dapet gak sih nih visa. Sementara tiketnya udah diisi. Tiket udah beli gue. Tapi aduh gimana? Alhamdulillah dapet ya kan. Berangkat lah. Nah kesana itu motret kah atau jalan-jalan doang atau ngabisin duit aja? Ngabisin duit? Ngabisin duit. Gila. Iya enak banget. Money. Enggak. Kerja di Comika kayaknya. Enggak, Pak. Gue jalan-jalan pasti ya. Jalan-jalan pasti, motret pasti. Tapi yang intinya adalah lebih kepada survei kali ya. Survei. Gue senang sama negara-negara Eropa Utara, Nordik gitu. Gue senang sama budayanya, gue senang sama cara mereka hidup, gue senang sama segala hal tentang Nordik. Gue mainin game-game Nordik lah, pokoknya gue yang kayak wah ini ada di sini nih kayak Assassin's Creed yang Valhalla itu gue langsung asosiasi ke sana. Viking nggak? Nah, kesana untuk itu, untuk kayak meresapi jiwa Viking ini. Gitu. Jadi memang alasan misalnya setiap negara itu berarti alasannya adalah melihat culture-nya. Betul. Ini fotonya untuk difoto bagus apa enggak? Iya. Kalau foto sih udah pasti. Maksudnya gue masih bagus kan? Bukan. Banyak juga yang jelek. Udah pasti gue motret gitu karena cara gue merekam tuh emang maksudnya gue lupa nih untuk hal-hal kecil biasa emang gue foto gitu untuk gue inget atau gue catat gitu. Cuma kan kalau nyatet kayaknya traveling nyatet tuh udah usang banget ya, walaupun asik sebenarnya traveling nyatet dapat apa, nemu apa terus ditempel. Lu pernah nggak sih ngeliat yang gitu? Yang kayak arsip, bener, travel arsip gitu yang kayak kayak orang ke negara mana tiketnya ditempel di notebooknya diceritain. Itu masih banyak tuh yang kayak gitu. Nah, gue pengen sebenarnya kayak gitu. Oh, difoto dulu aja minimal. Nah, betul, gue foto dan gue simpen. Jadi semua tiket-tiket dan struk-struk gue tuh gue simpen. Koran dari sana kan bahasanya beda. Gue simpen. Untuk itu nih. Nah di Denmark, di Copenhagen berarti ya? Sebenarnya negara tujuannya adalah Aarhus. Kota terbesar kedua di Denmark. Tapi gue sempetin ke Copenhagen karena ya kota besarnya masa nggak mau nyoba gitu. Ya. Ke Copenhagen apa yang menarik? Berarti sempat jalan-jalan tapi kan? Jalan full itu jalan-jalan. Oh, full jalan. Apa yang lu tertarik di sana itu apa, Bos? Dari Copenhagen. Yang bikin gue tertarik dari Copenhagen adalah selain Viking tadi. Berarti pokoknya selain culture yang gue impikan sebelum gue nyampe sana. Pas gue nyampe sana, gue kaget ternyata ini kota yang bisa dibilang
aduh gue nggak bisa bilang Susah, ya. bukan berantakan, tapi chaotic in beautiful way gitu. Ngerti nggak lo? Bahasa lainnya berantakan ya. Berantakan tapi bagus gitu Pak. Iya, iya. Berantakan bagus gitu maksudnya. Di beberapa tempat rapi, orang tuh pada ngelihat sisi Copenhagen, sisi Denmark tuh rapi. Tapi gue tuh ngelihat sisi Denmark yang ini ada satu daerah yang sebenarnya kontroversial nih daerah ini, tapi dengan ngelihat persepsi orang terhadap Denmark terus ngelihat tempat itu langsung di situ, itu rasanya kayak anjir orang-orang belum kesini nih gitu. Dan pas gue ngeliat itu kayak ini keren nih berarti. Maksudnya diverse banget, tapi juga orang-orangnya trustworthy gitu. Kayak misalnya yang gue kaget adalah kalau kita di sini naik kereta, naik subway, emang ada subway di sini nggak ada bis, MRT itu kan ada palang pintunya ngetap. Iya. Di sana nggak ada palangnya. Jadi sebenarnya lu bisa kalau lu mau curang gitu nggak bayar bisa. Tapi orang di sana pada ngetap. Jadi kayak disiplinnya betul. Itu kayaknya yang gue kayak wah seru juga nih, orang Indonesia kayaknya Nggak bisa. bukan nggak bisa, mungkin kayak 100 tahun lagi ya. Pesimis gue mah. Kalau lokasinya berarti tadi ada satu lokasi yang menurut lo ini wah ini oke banget nih. Ya. Habis itu ada lokasi lain kan? Misalnya yang Di Copenhagen Copenhagen yang ini tuh apa ya? Yang orang pasti kalau dari Indonesia datang ke Copenhagen ini pasti ke sini. sebenarnya ada banyak banget. Di sana tuh banyak banget museum yang ada hubungannya sama seni. Gue datang ke Design Museum Denmark. Itu isinya desain dari pokoknya desain orang-orang yang keren-keren lah. Gue seneng aja ngelihatnya. Terus orang Indonesia kalau mau ke sana, apalagi yang suka desain, kayak kalau situ tuh kayak manjain mata banget lah gitu. Terus kayak banyak lah. Dalam artian orang mau ke Copenhagen itu orang-orang yang apa ya bisa dibilang ya cuman dia pengen suka seni, habis itu ya kesana aja tujuannya. Kayak misalnya kalau ke Inggris ke London kan gitu ada landmarknya atau bolanya. Ya. Nah kalau ke Copenhagen berarti cuman bisa Gue sejujurnya gue bukan tipe landmark. bukan tipe landmark. Bukan tipe yang kalau ke satu tempat Harus ada lihat landmarknya. Kecuali landmark ini historis banget baru gue mau datengin. Kayak gue ini nanti kita akan cerita tentang Berlin juga kan, gue ke Berlin. Di Berlin ada satu tempat landmark yang gue pasti datang, udah dari dulu pengen gue datengin gitu, kayak Tembok Berlin. Oh yang Berlin ya. Itu kan historis, Iya. landmark historis. Tapi kalau landmark kayak Di Copenhagen. kayak misalnya di Copenhagen tuh ada satu tempat yang ini landmarknya Copenhagen. Itu adalah patung apa namanya, cewek badan ikan. Duyung. Mermaid. Itu ada patung mermaid. Iya. Itu adalah landmarknya Denmark. Bukan Denmark sih, Copenhagen lah. Pas orang-orang, gue nggak kesana, gue cuma lihat dari jauh. Itu kecil banget Pak. Ngapain gitu, maksud gue ngapain ke situ? Cuma kesana cuma lihat. Cuma ngeliatin Pak, enggak. Gue mendingan habisin ke tempat yang kayak itu tadi, tempat yang ini orang kayak ke Denmark nggak akan kesini deh. Jadi gue ke situ. Oke, itu dia Copenhagen ya. Itu. Nanti kalian akan tahu sendiri apa yang dimaksud Mas Borneo ya. Habis itu di Copenhagen lanjut ke Aarhus. Aarhus ya sebenarnya. Aarhus. Pengen minum tuh. Haus. Nah, Aarhus. Nah, ini Aarhus berapa jauh Pak dari Copenhagen? Aarhus ini dari Copenhagen tuh jarak Jakarta-Bandung. Oh, sini naik bus berarti? Naik bis, naik kereta, naik mobil bisa. Ada. Oh. Kalau naik mobil, tolnya itu 500.000 sekali tap. Nah gitu, 500.000 gitu. Tapi kalau misalnya naik kereta, tergantung kapan lu pesen tiket. Yang rekomendasi gua itu adalah naik namanya Kombardo Express. Itu bis yang integrated sama kapal feri. Jadi tiketnya tuh cuma berapa gitu, 200.000 apa. Tapi lu naik bis sampai ke pelabuhan, dari pelabuhan naik kapal feri nyeberangin. Jadi intinya Denmark tuh kayak letter U gitu Pak. Kayak letter U yang mana sebenarnya dari Copenhagen ke Aarhus itu lu bisa nyebrang laut atau lewat darat. Walaupun jarak tempuhnya sama. Cuma gue rekomen yang itu. Itu kayak itu berarti kayak Transjakarta tapi lewatnya darat sama air. Gitu kali. Enggak. Ini kayak Damri.
Damri. Iya, kayak Damri mau ke Lampung. Oh, udah. Oh itu. Hmm. Oh. Jadi lo beli tiket bis, udah pasti naik. Oh, itu dari Copenhagen ke Aarhus itu. Iya, bolak-balik. Oh, iya. Betul. Berarti dia itu amfibi berarti busnya. Bukan dong, naik kapal feri, Pak. Oh, ini kapal feri. Karena Wah, ada orangnya. kan dalam bayangan tuh ada tuh yang kayak gitu yang tapi jatuhnya tuh kayak jalan-jalan bukan. Oh, tahu. Iya, maksudnya rekreasional gitu. Iya, betul. Oh, itu bukan ya. Bukan. Ini transportasi. Pilihan Naik bus, transportasi. itu naik kapal itu ke Aarhus itu. Betul. Oke. Pilihan transportasi selain mobil dan kereta. Oke. Ayo. Nah, di sini gue lihat foto-foto banyak banget. Ini ada apa di Aarhus tuh? Di Aarhus ini ada saudara gua. Kita kan nggak main ke sana dong. Beneran, tapi gue Iya sih. sekalian mampir lah ketemu saudara gue. Terus sisanya tuh gue emang keliling-keliling aja. Gue suka kota itu karena sebutannya City of Smile. Nah, itu smile. Orang-orangnya tuh ramah-ramah, tapi di negara yang dingin. Ngerti nggak lo? Di saat kalau lu tahu cerita orang-orang kalau bisa ke Eropa, orang Eropa tuh kalau musim dingin, bukan musim dingin, orang Eropa secara general nggak ramah, individualis segala macam. Di Aarhus semua orang say hi, bukan say hi izin so asik gitu ya, hi gitu, tapi kayak kalau kita nyapa, dia nyapa balik dan hangat gitu, kayak silakan di sini. Cuma bedanya kalau mau berteman dengan orang sana susah. Oh, untuk sekedar say hi aja dia Betul. akan welcome. Iya. Tapi kalau udah untuk lebih dekat lagi, dia akan jarak. betul. Butuh waktu. Betul. Oke. Jadi simpelnya orang akan kayak, ya lu boleh ke negara gue sini, gue silakan. Lu mau tersesat, gue anterin lu. Atau lu butuh info apa, silakan. Tapi kalau lu mau berteman sama gue, sih kan dulu. Gitu. Oh, gitu. Kita belum sedekat itu, bro. Gitu. Kayak gitulah orang sana. Nah, ini ada sampai One Piece juga ya. Senang One Piece juga nih, Bor. Yoi, gue ke perpustakaan di Denmark ngelihat ada One Piece bahasa Denmark. Lucu banget ngeliat Luffy, Bodan Gode. Bodan Gode. Ini kalau gue lihat nih, lu kalau di sini tuh kayak anak-anak senja gitu ya. Anjir, pergi senja. ke apa pinggir-pinggir danau, habis itu motret. Betul. Itu berarti ya. Karena di sana emang kalau di Aarhus itu emang kota di pinggir pantai. Oh, Pantai? Iya bener, di pinggir laut lah. Di pinggir laut, jadi hampir nggak semua sih. Tapi gue bisa bilang mayoritas orang di sana itu nelayan, bukan, tapi nggak bisa bilang itu kota nelayan ya, tapi kayak banyak orang kerja sebagai nelayan, tapi orang-orangnya nggak demen makan ikan. nggak ada fish and chip, nggak ada berarti. Ada tapi nggak enak. Jadi ikannya diekspor sama mereka, ekspor ke negara-negara yang ya mungkin makan ikannya lebih tinggi daripada di Oke, itu gitu dia. lah intinya. Aarhus, berarti ke Denmark, ke dua kota itu. Betul. Denmark, Aarhus dan Copenhagen. Sebenarnya di Aarhusnya gue lebih lama. Jadi trip itu gue jalanin selama 2 bulan. Selama 2 bulan. 1 bulan gue di Aarhus full. 1 bulan sisanya itu gue jalan-jalan. Kayak 1 bulan saya itu gue ke Copenhagen, gue ke Berlin, terus gue Copenhagen lagi, terus ke Berlin lagi. Tapi itu intinya sebulan tuh full di Aarhus, sebulan keliling-keliling gitu. Nah, habis itu dalam 2 bulan itu lo ke Jerman juga berarti nih. Ke Gue Jerman. salah satunya ke Berlin, Oh, Berlin. hanya ke Berlin. Hanya ke Berlin. Alasannya kenapa dari sekian banyak kota? Karena sebenarnya ada banyak teman gue di sana. Yois. Nah, Terus kedua sejarahnya, gue seneng baca sejarah-sejarah Perang Dunia Kedua, iya. zaman-zaman Hitler tuh gue seneng untuk baca-bacanya. Terus ngelihat langsung gedung-gedungnya, Iya. ngelihat langsung tembok Berlin, terus langsung kayak ngebayangin anjir dulu nih pemisah nih antara Barat, bikin Jerman ribut Barat, ya. Jerman Timur. Iya. Sekarang jadi tempat wisata, terus kita bisa ngerasain langsung temboknya itu something lah di kepala gue tuh sesuatu ini lah. ya, Walaupun Berlin. bagi orang kayaknya nggak sebegitunya ya. Berlin Wall tadi. Betul. Iya, gue kesini juga. Jadi kan gue di UK. Pas liburan pergi tuh
ke Belanda, Jerman, Paris. Nah, Oke. Jermannya ke sini nih, ke Berlin Ke juga. Berlin. Sama apa Jerman, sama nonton bolanya tuh. Yang ada Allianz Stadium. Oh, Ajax. Iya, Ajax? iya sih, di kota mana tuh? Itu Amsterdam. Amsterdam. Allianz. Oh, Allianz, sorry. Allianz. Allianz itu apa sih? Itu tuh Bayern Munchen. Munchen, astaga. Oh iya di Munich. Munich. Iya. Ya ke sana gue. Gue kalau milih Dortmund soalnya. gue kalau milih negara untuk jalan-jalan ada klub bolanya. Kalau gue Oh, yang penting ada klub bola. menggerakkan hati gue untuk setiap negara itu ada klub bola apa ya? Jadi stadion tour. Stadion kan. Itu alasan juga gue kuliah ke UK karena MU-nya walaupun tinggal di Liverpool. Gimana lo sebagai fans MU yang tinggal di Liverpool waktu itu? Tidak nyaman Pak, Serius, lo? tidak pakai baju MU, malah ditusuk. Sorak-sorak gitu. Ditusuk. Enggak, kalau pakai baju MU sana kan agak-agak ngeri juga. Oh iya. Di sana emang penusukannya Bukan menunjukkan juga. ngeri ya? Dia lebih itu doang sih. Kalau sana lebih ngomong-ngomong aja. Oh. Cerca-cerca. Tapi kan katanya yang berbahaya dari daerah Inggris kan katanya itu kan. Lalu malam-malam jangan jalan sendirian. Oh iya, iya biasa Nanti kok. tiba-tiba ada orang ngerampok. Belum pernah sih. Ya jangan sampai lah. Jangan sampai. Tapi sejauh gue di sana sih belum pernah kedengeran sih. Berapa tahun di situ? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Di sana. Kenapa nggak nerusin Nusin apa nih? di sana? kerjanya apa? Bukan kerja di sana. Udah pernah kerja jadi tukang pos gue di sana. Tukang pos tapi habis Selama itu- kuliah? Selama kuliah. Habis itu setelah itu tidak lanjut karena ya keluarga di masih di Indonesia. Saya cinta keluarga. Oh. Saya sih Kok jadi saya jadi dipertanyakan. ya nggak apa-apa dong. Oh iya nggak apa-apa. Kan ini diskusi. Nah habis itu itu hanya ke situ aja di Jerman, di Berlin aja berarti. Di Jerman cuma ke Berlin karena Mau ke Copenhagen. sebenarnya Bisa loh. Berlin itu adalah kota di Eropa yang pertama kali gue pengen datengin jauh sebelum gue suka Nordikan ini. Jadi sebelum gue suka Denmark, sebelum gue suka sama negara-negara Denmark, negara-negara kayak Swedia dan segala macam, gue tuh udah jauh lebih suka sama Jerman. Gue sampai dulu sempat belajar bahasa Jerman sendiri, tapi nggak lancar. Cuma kayak bahasa hari-hari doang dari buku itu juga belum. Jadi nggak tahu bener apa salah. Terus gue tuh entah kenapa obses banget dulu sama Jerman. Iya. Karena gue tuh di apa namanya, ditanamkannya sama hal-hal berbau Jerman waktu kecil. Kayak misalnya bokap gue tuh supporter Dortmund. Oh. Terus ya gue nggak tahu sih dia supporter atau bukan ya, tapi dia punya topi Dortmund. Dan dulu hampir selalu dia pakai itu topi gitu. Jadi gue kayak apa sih Dortmund, gue cari bola, terus gue jadi ngeliatin Dortmund gitu. Tapi akhirnya gue lama-lama jadi kayak ngeliat tentang Jerman keseluruhan. Terus ngeliat, kan gue seneng banget sama cerita perang gitu. Si cerita Hitler dan segala macamnya itu, yang kayak Hitler mati di Garut tuh gue percaya tau. Iya. Sampai gue bikin konten dulu. itu pun kan belum pernah gue dengar. Oh, gak pernah denger. Hitler mati di Garut. Enggak, tapi itu ada dulu bukunya, itu komedi aja. Oh, komen. Cuma gue seneng banget tuh sama cerita-cerita itu. Terus gue jadi ngeliatin, anjir dulu Nazi berkuasa banget ya. Terus kayak ada hubungannya sama perang apa yang kayak Amerika Jepang. Terus ada hubungannya sama Indonesia. Kan itu kan Iya, terkaitan tuh zamannya iya. itu 19 berapa lah itu, 1940, 45 sekian lah gitu, 42 apa berapa. Kapan ke Garutnya gitu? Nah, ke Garut. Sampai mati di sana. Iya, nah itu maksud gue suka gitu sama Jerman. Terus gue sampai kan gue dulu asrama SMA di pesantren. SMA. Terus gue sampai bilang ke teman gue, satu hari gue bakal ke Jerman. Sesimpel gue pengen makan doner kebab sama bratwurstnya Jerman di Jerman, gue bilang gitu. Itu pas SMA lu. Pas SMA tuh ngayal goblok aja, ngayal ala-ala aja. Kejadian kemarin. Gue kayak gitu ya. Akhirnya gue feeling itunya tuh yang gue seneng dari Nah traveling. itu gue lakuin pas gue kuliah. Pas gue kuliah di Undip, gue tulis tuh tempelan
semua tentang MU, tentang UK. Tempelin semua tuh, gue foto-fotoin. Habis itu rencana gue semester 6. Gue bilang setelah lulus gue mau ke Inggris S2. Gak tau itu berhasil apa enggak, tapi impian gue ke sana. Ya udah begitu jadi, itu kebayang banget kamar gue dulu. Sampai pada akhirnya gue nyampe di Inggris itu benar-benar kerasa sih. Jadi gue ngerasain apa yang lo rasain begitu lo SMA itu pengen ke Jerman dan itu tercapai itu. Rasanya kayak gitu kan? Kalau di apa, kalau kita itu kayak naik haji gitu ya. Iya. Kayak kesampean anjir gitu, kayak gitu loh. Feeling itu apaan sih nih, kok kesampean sih gitu. Gue sambil megang doner kebab gitu, doner Berliner. Gue sambil makan gitu. Dia apaan sih gitu. Kok kesampean deh. Itu Jerman. Habis itu ke Thailand, Hat Yai. Oh, itu lebih lama lagi. Nah, itu Maksudnya bukan lebih lama, lebih dulu. Jadi bukan di dalam satu fase yang sama. di tahun 2000-an juga. 2022. 2022. Ngapain itu ke sana? 2022 ke Thailand, sebenarnya penasaran sama Thailand. Terus pas banget ada nikahan temen gue. Oh, Jadi temen gue nikah sama orang Thailand. Orang Malaysia yang tinggal di Thailand. diundang lah. Diundang. Terus dia bilang kalau bisa datang ya, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa karena dia mengerti gitu. Terus gue ujuk-ujuk, halo gitu. Enak ya. Halo, datang nih gue. Dan itu tanpa itinerary langsung aja. Iya. Oh gitu. Kalau yang Thailand, yang Denmark juga deh, bener. Gue nggak pakai itinerary. Wow, gue tiap jalan-jalan nggak pakai itinerary. Berarti emang cocoknya solo traveling yang nggak bisa agen gitu. Udah pakai agen tuh udah Betul ya. bisa. Walaupun sebenarnya gue kan setelah proses ngurus visa Schengen, yang waktu gue ke Aarhus, ke Denmark dan Jerman ini, gue berandai-andai nih, andai ada agent yang bantuin gue nih, gitu. Karena ngurusnya susah banget. Oh gitu. Visa. Pertiketan, terus itinerary. Dulu mikirnya kayak kemana aja gitu. Terus sampai akhirnya gue berdamai, udahlah gue urus sendiri, gue nggak usah pakai itinerary. Gimana kaki gue ngebawa gue aja gitu. Terus akhirnya nikmat juga, walaupun ya boros. Karena sejujurnya ya boros banget. Itu budget jalan-jalan terugal-ugalan gue adalah waktu gue ke Denmark. Dampaknya sampai sekarang. Sampai sekarang gue masih recovery ini gimana caranya membalikan kondisi keuangan seperti dulu. Seharusnya duit ini bisa hidup sampai 2025. Betul banget, Pak. Betul Tapi banget. nah sekarang dicicil lah tuh sampai 2025 dia. Tapi itu true, facts itu facts. Fakta, gue mah nggak mau nutupin, gue bilang aja itu ugal-ugalan karena gue cuma ngandalin tabungan dan kartu kredit. Dan waktu itu ya pinjol. Ini apa namanya? Nyebut brand jangan deh. Itu kartu kredit. Dan itu kartu kredit yang emang sengaja gue bikin. Ini kalau kejadian kenapa nih gitu di sana ada nih backup. Bukan yang kayak gue mau pakai kredit apa. Sama tabungan. Dan tabungan gue nggak banyak lah. Maksud gue cukup untuk ngebiayain gue di sana berapa bulan ya? 3 bulan. Tapi hanya di sana dan tidak kemana-mana. Jadi cuma di Denmark dan tidak keliling-keliling Eropa. Enggak. Sampai sana, Pak. Sampai sana nih. Gue nggak tahu. Dan salah gue adalah gue nggak merhatiin, nggak mempersiapkan dari sisi transport gue di sana kemana-mana pakai apa. Jadi gue nggak ngitung. Gue cuma ngitung makan, terus pesawat dan biaya pengurusan dan segala macam, sama jajan dan lain-lain. Tapi tidak untuk transportasi. Yang mana di sana mahal banget. mahal banget. Gue beneran bilang mahal tuh mahal banget. Lebih mahal dari semua negara di Eropa. Meskipun bus-bus dalam kotanya. Iya. Di sana sistemnya gini, pakai charge. Jadi lo belinya per 10 charge. 10 charge ini lo bisa pakai hanya 10 kali perjalanan. Dan satu charge hanya berlaku 2 jam. Jadi kalau lu pakai nih charge yang pertama, lu bisa kemana-mana pakai tiket itu selama 2 jam. Yang mana kita kalau ke satu tempat nggak mungkin cuma 2 jam. Which is kalau misalnya kita ke sana sejam, paling cuma bisa pulang pergi satu tempat. Nah, kalau mau kemana-mana, minimal 3 lah sehari. Dan itu gue isi terus charge-nya sampai gue pulang. Dan gue baru sadar, gila ini udah makan hampir setengah dari budget gue.
Terus gue yang kayak apaan nih gitu. Karena kan kita traveling mikir gue punya tabungan, spending aja dulu, spending nggak mikirin di Indonesia bisa makan apa kagak. Iya. Dan paling nggak jauh-jauh lah. Oh, kalau transportasi, negara maju pasti semahal apa sih? Lah, gitu. Ini ternyata gue udah mahal banget. Gue nggak nyangka sampai segitunya. Dan ini sejujurnya, gue sempat kena fine di situ. Gara-gara gue melanggar. Mobil? Bis. Oh, bis. Tiket bis. Bis Jadi gue salah beli tiket. Gue beli tiket yang untuk berapa jam gitu, niat. Padahal gue seharian di Copenhagen waktu itu, seharian. Gue belinya yang cuma 3 jam apa 6 jam beberapa gitu, pokoknya nggak yang sebenarnya. Terus pas gue pulang, udah nih gue bengong ya, pas pulang tuh gue bengong, tiba-tiba ada yang nagihin, ada yang ngecek tiket gitu kan biasa. Jadi gitu, di sana gitu, walaupun lu kayak dipercaya lu pasti bayar, tapi kalau lu apes ada random check aja gitu. Terus pas banget gue kena, terus gue bilang karena gue masih biasa aja, gue ada tiket kok. Pas gue unjukin, jalur tiketnya invalid kata dia. Fuck, gue invalid, maksudnya iya nih lu beli yang 3 jam apa berapa gitu. Ya salah gue. Ya udah akhirnya kena 750 kron. Itu kalau dirupiahin 1.400.000. Itu gue yang kayak harusnya gue bisa beli tiket yang kayak 150, gue jadi bayar 1,4. Udah gila nih gue bilang nih, dan gara-gara bengong. Itu kayaknya kalau gue nggak bengong, misalnya gue keliling-keliling keren, bisa selamat. 1 juta loh, Bos. Ya gila, itu hilang tuh duit gue. Tuh kayak aduh lemas, gue turun. Itu gue lagi belum langsung pulang. Niatnya kayak ke satu tempat sebelum gue balik ke rumah host gue. Itu di tempat yang gue datengin itu gue bete aja. Gue bingung karena gue bikin vlog ya. Gue nggak nge-vlog, gue nggak foto-foto. Gue udah yang kayak anjir mana. Dan lo tau itu hari terakhir gue di Denmark terjadinya. Wah gila nih, gue bilang nih gila nih. Ini gara-gara ini kota mahal banget. Tadi di Hatay ngapain tadi ya? Oh di Hatay ya? Iya, kita Thailand bang. Oh Ghost Skip ya? Iya tadi dari mana? Oh Itinerary, betul Nah di ya bagus sebenarnya. Yang di host itu masih banyak sih sebenarnya gue cerita, cuma nggak apa-apa, kita lompat-lompat aja. Kita ke tadi Hatay, ngapain tuh? Hatya ya. Di Hatya itu selain jalan-jalan ya dan datengin teman gue nikahan, dan random aja nih kota apa sih gitu. Gue kayak ke daerah yang orang kalau turis kayak nggak akan datang ke sini. Iya, gitu. Biasanya ke Bangkok kan? Ya orang biasanya ke Bangkok, ke Phuket, ke Pattaya, terus ke Chiang Mai. Gue mikirnya, ya kapan-kapan bisa kali gue kesana gitu. Berarti emang kesana doang? Iya. Dan di sana gue juga baru nyari tahu di sana ada apa, dan ternyata di sana, aduh ini sebenarnya kriminal nggak kalau misalnya. Aduh jangan deh, itu dikat aja. Bisa kan? Yang bagian ini dikat aja. Nah, Oke. Di sana tuh gue akhirnya ngobrol sama lokal. Jadi kan gue bilang tadi kan di sana gue baru nyari tahu ada apa di sana tuh pas udah di sana, pas udah di Hatyainya. Terus gue bingung aja, gue mau chill lah di bar mana gitu dekat hotel gue, ternyata ada bar. Terus gue jalan kaki tuh ke bar itu, nyampe sana ternyata ini gue baru tahu nih, ternyata orang Thailand tuh seneng banget kalau ngelihat orang luar, orang yang bahasanya bukan bahasa mereka. Gue nggak tahu di Bangkok seperti apa, tapi di Hatyai saat itu kayak gitu. Jadi dia kayak, welcome, where you from? Oh, I'm from Indonesia. Oh, Indonesia, I love that place, I love Bali, gitu-gitu, kayak gitu. Walaupun gue nggak tahu itu hospitality atau emang orangnya kayak gitu aja. Tapi lo tau, gue disuguhin semua menu yang si bar itu punya. Dan gue cuma bayar kayak jauh di bawah itu. Kayak gue cuma bayar, istilahnya gue cuma bayar apa yang beneran gue pesen. Yang dia suguhin semuanya itu gratis. Hanya karena asik aja ngobrol apa segala macam sama orang situ. Hihi, terus kayak pas banget lagi ada yang ulang tahun. Jadi gue traktir ya semua makan. Wah itu random banget tuh, bar kecil. Namanya Sin Tonic Hatyai. Kalau lagi di Hatyai kesana, orangnya baik-baik dan tempatnya enak banget. Random aja, beneran random. Apa itu semuanya? Misalnya itu culture di semua kafenya, tempat makan. Nggak tahu gue. Ya kebetulan pas di sana. Kebetulan pas di sana kayak gitu. Nah,
yang gue kaget di sana ini nggak apa-apa lah kayaknya. Ini di sana itu jual itu kayak di Alfamart. Oh, bisa ya? Iya. Di Alfamart berarti ada itu. Ada. Jadi bukan kayak 7-Eleven atau apa. Ini beneran namanya With Connection. Gokil. Gue bilang, mantep juga nih. Gue kan ke situ nggak nyoba. Enggak. Percaya kok. Cuma gue coba ke situ terus kayak pengen tahu ini apa terus dia ngejelasin, oh kalau ini yang bisa dimakan, ini yang dihisap, ini kalau misalnya pengen ngerasain ini pakainya gini-gini, ininya sekian persen, ininya sekian persen. Keren juga nih, ilmu baru nih, gue bilang. Udah, gue pergi. Itu balik lagi. Enggak dong. Ambil duit balik lagi. Ngambil cash. Belum bisa kiris. Oh, itu di Hatay. Berarti emang ke sana itu balik lagi ke Indo. Iya. Itu Singapura Malaysia ini satu jalan. Ini emang Malaysia random aja. bukan Singapura. Singapura waktu itu satu perjalanan sama yang host dan Denmark. Karena waktu itu gue beli tiketnya dari Singapura Denmark. Bukan dari Jakarta Denmark. Jadi gue Jakarta Singapura main-main, Singapura Denmark. Nah di sana itu cuman nunggu pesawat aja berarti. Nunggu pesawat sama ya main-main sama teman gue di sana. Oke. Satu lagi di Indonesia nih. Nah di Indonesia ini Bali lah. Ya Bali lah, semua orang harus ke Bali lah. Nah itu berarti Jakarta Bali motoran. Kalau ya gue beberapa kali ke Bali, salah satunya motoran. Yang motoran itu berapa jam itu? 4 hari. Emang sengaja di 4 hariin apa? Sengaja di 4 hariin. Berarti nginep. Karena gue nyantai ya. Gue pokoknya first stop gue Semarang, terus tidur di Semarang. First stop kedua di Malang, tidur di Malang. Terus first stop kedua, second stop gue di Malang. Habis itu yang ketiga di Banyuwangi. Baru dari Banyuwangi gue jalan pagi-pagi Sampai Bali. Dan itu sendirian, Pak. Iya, Lo bayangin. Jalan siang semua. Jalan siang semua, tapi ada yang malam. Justru yang jalan malamnya di bagian yang kata orang jangan berangkat di situ malam-malam. Lo tahu Iya. Banyuwangi yang belum nggak ada lampu-lampu itu tau nggak? Itu Alas Roban. Apa itu? Alas Roban ya sebutannya. Gue juga nggak tahu. Tapi itu Jangan malam-malam kan? kata orang jangan malam-malam di situ, entah ada begal, entah ada penampakan. Gue sih nggak percaya sama penampakan. Gue nggak percaya gue. Karena siapa kita diperlihatkan. Iya. Nah, nggak semua nabi kok. Nabi aja nggak semuanya dikasih lihat. Iya. Yang halus-halus gitu, apalagi kita orang biasa. Jadi gue nggak percaya. Terus gue lewatin aja, tidak ada apa-apa. Tapi sejujurnya dari semua perjalanan yang gue lakuin di Jakarta Bali, di situ adalah perjalanan paling enak. Karena pertama sepi, sunyi, terus jalannya kan naik turun, belok-belok naik turun. Tapi ada motor lain juga kan? Enggak ada. Karena waktu itu jam 10 gue. Paling truk. Dan truk tuh jalannya ngebut-ngebut karena mereka juga takut dibegal. Kamu takut juga. Iya beneran. Apalagi motor. Nah makanya. Terus gue kayak menikmati aja. Gue cuma kayak ya udahlah kalau dibegal ya udah gitu. Jadi cerita gitu. Paling mati di situ gue. Ini kayaknya si begal pun juga. Ini siapa nih orang bocah berani? Jangan-jangan dia kuat nih. Mungkin gitu kan? Mungkin nggak tahu gue. Tapi udah gue jalan dan dari semua perjalanan yang gue laluin Jakarta Bali itu disitulah yang paling enak. Karena selain sunyi, gue nyoba. Gue kayak ini belum pernah gue rasain nih perjalanan malam dan gelap. Ini benar yang gue bilang gelap ini beneran gelap. Lo nggak bisa lihat 3 meter di depan lo kayak apa nih. Lampu jauh pun cuma ngeliatin garis-garis di jalan. Nggak ada lampu jalan. Gue bener-bener cuma ada videonya di highlight gue. Itu bener-bener nggak kelihatan apa-apa. Terus gue nggak berani. Gue iseng matiin motor. Jadi kayak pas turunan gue matiin jadi gelap. Wah anjir seru banget rasanya. Bener nih orang. Terus gue nyalain lagi. Seru banget. Seru loh. Selepas itu loh. Seru. Tapi itu perjalanan ajaib banget. Karena gue nggak terlalu bawa duit banyak, tapi karena gue sharing, maksudnya gue share cerita gue lagi jalan, ada aja orang baik. Ada temen gue Fikri, dia nyawain gue kosan di Banyuwangi, gara-gara gue niatnya berangkat tuh, nyampe ke Tapang itu jam 11 malam, niatnya gue langsung nyebrang.
tapi nggak bisa, gue tuh nggak bisa karena apa gitu. Cuaca. Ya terus akhirnya gue bisanya pagi, ya udah. Terus gue nyari tuh, nggak dapet sama dia, sama si Fikri udah dicari, udah gue sewain kosan di sini, lo datang aja ke lokasinya. Alamatnya ini, nggak usah pikirin apa-apanya. Anjir seriusan lo, gue bilang. Iya udah, itu baik banget. Itu terus di perjalanan gue di wah banyak, sebenarnya banyak banget. Yang di Bali itu yang gue inget itu, lu juga susah nyari kosan, nyari penginapan, betul. Udah rame, kayaknya tahun baru ya. Tahun baru, enggak tahun baru, sebelum tahun baru. Iya sebelum tahun baru, saking penuhnya kali, nah lu nggak dapet. Bukan gue nggak dapet Pak, gue udah dapet. Tapi yang udah gue booking itu villanya, ternyata udah ada yang booking sebelum gue transfer. Jadi pencatatannya salah di si orang villanya. Jadi pas saya udah di Tabanan ya. Saya mau Tabanan apa sih namanya? Ya pokoknya daerah utaranya gitu. Saya udah di sini 2 jaman lagi atau 3 jaman lagi saya sampai. Mas mohon maaf, villanya tuh udah di booking sebenarnya sejauh sebelum Mas transfer. Gue bilang apaan nih? Wah pusing gue. Akhirnya yang penting gue nyampe Denpasar, baru gue pikirin deh. Untung sana temen gue banyak banget, jadi temen gue bantuin semua. Aduh enak banget, banyak banget orang baik. Banyak banget. Oke, Kayaknya udah semua tuh nanti. Oke, siap. Wah ramai banget, seru banget perjalanan dari Eropa sampai ke Bali. Dari Eropa sampai Bali. Nah, buat tips and trick nih buat teman-teman, bisa nggak sih mereka itu hidup dari fotografi? Karena yang gue lihat kan lu bisa freelance. Iya, bisa. Kadang ya ada orang yang cuman gue suka foto nih. Itu gimana caranya biar bisa hidup dari fotografi ini? Sama kayak yang dulu siapa yang bilang? Kayak Mas Panji juga dibilang. Bisa hidup dari bisa nyanyi sama bisa hidup dari nyanyi itu 2 hal yang berbeda. Sama kayak motret. Bisa motret sama bisa hidup dari motret itu 2 hal yang berbeda. Kalau motret doang sih ya bisa belajar motret dari manapun. Kalau hidup dari motret mesti tahu cara nangkap klien gimana, cara negosiasi gimana, cara promosi gimana, cara marketing gimana, cara personal branding gimana, segala macamnya harus dipelajarin biar jasa kita tuh keluar gitu. Makanya kayak yang sekarang lagi gue lakuin ini sebenarnya adalah salah satu upaya untuk ngasih lihat nih porto gue dan mengenalkan gue ke orang-orang di luar sana. Gue motret nih gitu. Misalnya fotografer udah banyak banget. Gimana caranya nembus itu gitu. Nah, salah satunya adalah dengan konten. Makanya gue kalau bisa mah konsisten sehari konten gitu. Tujuannya cuma biar ya ada aja orang yang tahu nih gue aktif nih motret. Iya berarti sekarang lu bukan hanya sekedar motret tapi sudah bisa menghidupi dari motret nanti. Menghidupi diri dari motret, betul. Oke, berarti kalau misalnya ada yang mau nanya bisa langsung ke betul. Ada kelas berarti nanti nih. Kelas sudah ada atau plannya sebenarnya pengen tapi nunggu ada yang enggak gue nggak mau jadi orang yang nunggu kesempatan. Akan gue bikin kalau saatnya udah siap. Nah, oke, akan ada bikin. Tapi kalau untuk DM aja dulu masih bisa lah, bisa. Gue terbuka banget sebenarnya kalau mau nanya-nanya. Oke. Karena emang basicnya senang aja, senang sharing. Oke, 41 menit. Oke. Lama banget ya. Gue pikir masih kayak setengah jam. Itu 40 menit. Oke, terima kasih banyak Borneo Ferrando atas sharing-sharingnya. Sama-sama dong. Geza Albana. Dan sekian itu saja cerita-ceritanya, tunggu di YouTube-nya tourin.id dan Instagram-nya. Oke, makasih banyak. Bentar. Tourin ini apa sih? Tourin.id ini aplikasi marketplace untuk tur paket. Jadi gampangnya kumpulan dari agen-agen tur. Agen tur itu menaruh produk-produk paketnya sehingga traveler memudahkan travel untuk membeli paket turnya. Oh, simpelnya kayak marketplace hijau atau oranye itu, tapi produknya adalah agen travel, paket tur. Jadi kita bisa membandingkan paket tur sampai membandingkan sampai membeli paket tur dalam satu aplikasi. Ada payment gateway juga ada.
Oh, jadi elunya mah sebenarnya nggak ngurusin itinerary. nggak ngurusin. Itinerary si agent, Si tapi lu membantu. Nih orang mau traveling nih, gue ada agent nih, lo pilih dah. Pilih, Gitu. iya. Nah, Anjing keren banget. itu dia. Jadi itu yang semangat yang mau dikasih. Karena salah satu visi misinya itu adalah menghilangkan agen bodong, apalagi terutama di umroh. Oh. Kan orang Indonesia tuh Wah, suka banyak. bener banyak banget tuh yang Yang nggak tahu tuh biasanya agen bodong itu memanfaatkan kebaikan orang Indonesia. Dia mau pergi umroh harus ditipu. Nah si umat ini, si jamaah ini, wah nggak apa-apa. Namanya juga niat baik. niat apa bukan? Namanya juga ibadah. Nggak Ibadah. apa-apa lah dikerjain sedikit. Nah itu kan kurang ajar. Iya, itu kan Manfaat. penipuan, itu pidana itu harusnya. Tapi jemaah-jemaah ini nggak apa-apa. Namanya juga ujian. Gitu. Dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Semoga jadi amal jariah, tapi Nah, iya. tetap oknumnya harus diberantas ya. Bentar. Gitu dia. Gitu Bor. Makasih banyak Biasa. dan sama sore. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Sama-sama. Sore.